situasi dan kondisi kita saat ini. Saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat dan juga dalam situasi yang baik-baik saja ya. Baik, di sini kita kembali lagi dengan saya, Monik, di program kerja KKN yang kedua ini. Di program kerja KKN saya yang kedua ini, saya akan menghimbau kita semua sebagai masyarakat untuk tidak termakan isu-isu hoax. Baik, ini adalah guideline, di mana guideline ini berisi poin-poin di mana apa saja sih yang bakal kita bahas di pertemuan kita kali ini. Yang pertama itu perkenalan, kemudian yang kedua presentasi, di mana ini berisi tentang materi-materi yang akan disampaikan. Kemudian yang ketiga ada diskusi. Di dalam diskusi ini saya akan memaparkan atau memberi pengantar. Kemudian akan dilanjutkan dengan video interaksi saya terhadap masyarakat. Bagaimana saya mengulik masyarakat mengenai persepsi atau pandangan mereka terhadap fenomena hoax. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ada solusi, kesimpulan, dan juga penutup. Baik, perkenalkan bagi yang masih belum kenal saya. Nama saya Monika Yasminia. Saya itu adalah mahasiswi program studi informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta angkatan 18, dan saat ini sedang berada di kampung halaman, di mana saya sedang melaksanakan KKN mandiri saya di kampung halaman. Kampung halaman saya di mana tepatnya ada di Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Dusun Selatan. Tepatnya itu ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Baik, untuk di bagian pertama ini saya terlebih dahulu memaparkan materi yang akan kita dengarkan bersama-sama ya. Oke, seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi informasi yang terjadi di Indonesia saat ini cukup kita ketahui itu merupakan sesuatu hal yang sangat lumrah terjadi ya. Seperti kita kayak udah kayak biasa aja gitu. Tapi perkembangan ini juga itu sangat memudahkan kita dalam melakukan komunikasi dengan satu sama lainnya dan juga tukar informasi gitu kan ya. Dan juga teknologi informasi yang ada di Indonesia juga cukup memberi kebebasan bagi siapapun untuk bertukar informasi melalui internet, dan juga ditambah dengan adanya undang-undang kebebasan dalam berekspresi, beraspirasi, dan juga kita ketahui gitu kan, ada yang namanya undang-undang tentang kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat di muka umum, di mana ini dirangkum dalam hak dan kewajiban warga negara Indonesia dengan undang-undang, di mana ini semua dirangkum dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian juga dirangkum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 22 Ayat 3 tentang hak asasi manusia, mengatur lebih jauh mengenai kebebasan berekspresi. Nah, dengan kemudahan teknologi yang tinggal klik gitu kan ya, dan juga tinggal swipe up, swipe kiri, swipe kanan, maka gak heran nih pesatnya informasi yang didapat dari berbagai macam sumber yang ada di semua platform seperti IG, Facebook, Path, Twitter, blog, WA, Telegram, dan lain-lainnya, dan juga ditambah dengan adanya grup, di mana grup ini juga memudahkan kita dalam bertukar informasi bersama dengan teman-teman kita gitu ya. Nah, permasalahannya apa sih gitu kan ya? Nah, penyebaran informasi yang sangat pesat, terus ditambah dengan akses informasi yang tidak terbatas, terus juga lapisan masyarakat, lapisan usia itu juga semuanya bisa mengakses gadget, kemudian dengan segala macam jenis platform sosial media yang juga bisa diakses. Maka ini juga membuka peluang gitu kan ya bagi orang lain untuk melakukan kejahatan. Ya tentu itu merupakan perilaku atau kejahatan yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan tersendiri. Nah, salah satu kejahatan yang paling sering terjadi yaitu penyebaran hoax, di mana outputnya
dampak-dampak negatif. Fenomena ini sendiri cukup bahkan sangat meresahkan kita semua sebagai masyarakat yang juga sama-sama pengguna teknologi kan. Ya siapa coba yang gak risih gitu kan kalau dikirim atau di forward berita-berita yang gak nyata gitu kan, berita-berita yang gak valid gitu kan. Misalkan dengan meminum A bisa sembuh dari sakit gitu kan ya. Kalau misalkan gitu-gitu pasti siapa coba yang gak panik atau yang gak risih gitu kan ya. Ataupun forward pesan penipuan, spamming, pesan penculikan dan lain-lainnya yang nggak terbukti kebenaran atau validasinya. Oke, di sini kita akan masuk ke bagian diskusi yang bagian kedua, yaitu diskusi. Di bagian diskusi ini kita akan menyaksikan bagaimana interaksi saya dengan masyarakat yang ada di sekitar saya itu berbicara tentang fenomena hoax. Kegiatan saya hari ini adalah saya akan melakukan interaksi langsung dengan masyarakat, di mana kegiatan ini yaitu berupa wawancara sekaligus diskusi dengan masyarakat, yang mana kegiatan ini juga akan membantu saya untuk memperlancar kegiatan dalam program kerja saya yang kedua, yaitu untuk menghimbau masyarakat agar tidak termakan oleh isu-isu hoax. Ya, namanya. Iya, perkenalkan nama aku Angel. Nama aku Dede. Jadi sekarang kalian lagi sibuk ngapain nih? Kuliah sih. Kuliah. Oh, gitu kuliah. Oke, jadi aku di sini mau nanyain beberapa pertanyaan yang mungkin ini bakal kita kayak saling-saling diskusi gitu. Jadi pertanyaan yang pertama, kalian tahu nggak apa itu hoax? Tahu nggak? Tahu. Oh, terus menurut kalian hoax itu apa sih? Berita hoax. Berita yang dibuat-buat tapi nggak tahu jelas. Ya, nggak tahu kebenarannya apa. Ya, terus kalian pernah nggak sih ngalamin yang namanya hoax, mungkin jadi pelaku kita atau jadi korban? Lumayan sering waktu SMA. Iya. Karena banyak kayak muncul inilah kayak kita gimana lah kayak buat nilai biasanya kita nyontek atau apa, sebenarnya kan kita nggak nyontek tapi oleh kita nilainya sendiri bisa dibilang kita nyontek lah gitu kan, nggak tahu kebenarannya Padahal nggak sesuai sama yang mereka ekspektasi. gitu. Terus kalian percaya nggak sama COVID-19? Percaya. Kenapa Gunanya kalian kami percaya? Kenapa kalian percaya sama COVID-19? ya karena kalau misalnya kami nggak percaya yang sedang terjadinya apa. Kalau misalnya di situ sudah ada keluarga yang kena, yang kita ngeliat sendiri. Karena udah terbukti nyata adanya di terbukti kan ini juga bukan cuma di satu daerah atau apa, tapi kan sudah dunia gitu ya. Terus kalian udah divaksin nggak? Udah. Udah sih. Udah 2 kali lengkap loh. Terus kalian percaya nggak sih ada isu-isu yang bilang kalau misalkan kita disuntik vaksin terus itu bakal menimbulkan sesuatu yang nggak wajar, bahkan disebut jadi zombie? Kalian percaya nggak? Enggak kayak sebel kayak ngerti nggak sih kayak ngapain orang Apa yang ada di pikiran mereka? itu mungkin kurang Teredukasi ya teredukasi. Oke, terus kalian percaya juga nggak sih tentang isu-isu yang bilang kalau minum susu tuang sama minum minuman beralkohol tinggi itu bisa menyembuhkan COVID-19? Aku sendiri enggak, Kenapa nggak percaya? karena keimun lagi. Oh, ya itu ya keimun. Kalau misalnya susu beruang kan katanya untuk netral ya. Betul, itu bagus sih, tapi nggak ngejamin bakal Menjamin sembuh. kalau sembuh. Iya, COVID. Sedangkan yang kena kan di rumah sakit, Iya. medis. Terus pertanyaan terakhir, bagaimana cara kalian menyikapi fenomena hoax? Misalkan kalian bodoh amat kayak atau gimana gitu, bisa di Menurut aku pribadi, kita sebagai pendengar, sebelum kita menyampaikan ke orang lain lagi, kita harus kayak Tanya langsung. tanya yang langsung bersangkutan. atau kita cari lagi yang baru, yang sumber informasi. yang Iya, sumber informasi sumber yang akurat. yang akurat, yang memang jelas. Karena hoax itu kan beritanya mereka ngarang sendiri. Jadi kita harus tanya biar lebih jelas. Gitu teman-teman, terima kasih teman-teman. Iya, Sama-sama. Iya. Kamu tahu nggak apa itu hoax? Terus menurut kamu fenomena hoax itu gimana? Menurut aku hoax itu sebuah penyebaran berita yang nggak berdasar dan itu semua cuman jualan aja, jadi kayak bohong, macam kebohongan gitu yang disebar oleh beberapa orang atau kelompok lalu tersebar ke masyarakat.
Oke. Terus kamu pernah nggak mengalami fenomena hoax, misalkan jadi korban atau pelaku kayak menyebar berita-berita bohong kayak gitu? Kalau untuk menyebarkan sendiri mungkin secara sadar mungkin belum pernah, tapi kalau orang yang menyebarkan di kita itu mungkin sudah sering gitu dengar berita-berita hoax. Oke. Terus pertanyaan berikutnya, menurut Anda, apakah sebagai seorang pengguna internet ataupun sosial media, Anda merasakan dampaknya atau merasakan kerugian dari hoax sendiri? Kalau diri sendiri mungkin dampaknya nggak terlalu terasa, cuma mungkin kalau bagi orang-orang yang orang-orang lain mungkin ada dampak yang besar, cuman kalau untuk sendiri nggak ada terlalu berdampak. Oke. Pertanyaan akan kita persempit tentang COVID-19. Jadi yang pertama, kamu percaya nggak sama COVID-19? Terus kamu udah divaksin atau belum? COVID-19 saya, dan sampai saat ini sudah vaksin dosis 2. Terus kamu percaya nggak sama hoax yang bilang susu beruang sama minum-minum alkohol dengan kadar yang tinggi itu bisa menyembuhkan diri dari COVID-19? Untuk menyembuhkan sendiri, apalagi ada berita-berita mungkin belum diverifikasi nih ya, itu bisa menyembuhkan atau enggak, belum. Oke. Terus bagaimana cara kamu menyikapi dari berita-berita hoax yang disebarluaskan dari WA group atau sosial media? Misalkan kamu bodo amat atau kayak ikut-ikutan forward message gitu atau gimana? Terkait dari berita-berita luar sana yang disebarkan di grup WhatsApp atau sosial media, ini kalau dari aku nggak terlalu mengikuti dan nggak terlalu menyebarkan, karena itu kita belum tentu kan benar atau enggak. Itu jadi menurut aku udah aman aja sih berita-berita. Oke, terima kasih kakak waktunya. Terus minta pendapat ibu tentang hoax itu gimana? Misalkan kalau hoax itu misalkan ibu tahu kan hoax itu berita palsu, ya gitu. Terus ibu tuh pernah nggak ngalamin yang namanya fenomena hoax? Misalkan jadi pelaku gitu kan, ngirim berita hoax atau kayak korban gitu kan, terus ibu ngikutin panik atau gimana gitu setelah dapat berita? Oh, pernah sih dulu waktu dulu banget ya, masih 2019 kan, masih belum tahu kalau di HP ini kan bisa yang ada yang nipu gitu kan, bilangnya wah aku kena ini, tolong kirimkan uang ini kan, keluarga bukan, siapa bukan, ditanya siapa bukan, nggak ada hubungan keluarga kayak gitu kan. Terus yang kitanya ya bingung aja, kenapa dia minta tolong sama kita kan gitu. Oh ini penipuan kan gitu kan, pikirannya karena orangnya kan kayak itu kan udah dewasa. Jadi ibu tahu lah membedakan yang kalau nggak ada keluarga, nggak ada yang ada sangkut paut segala apa-apa kan, berarti orang itu mau nipu kayak gitu kan. Ini yang kita waktu kan kayak gitu. Terus tentang COVID kita jadi ibu percaya nggak COVID-19 itu ada? Ya percaya dong. Kenapa ibu bisa percaya? Percayanya karena kan sudah disebarluaskan lewat segala penelitian segala macam kan. Nah, dan kejadiannya kan Memang nyata. memang benar-benar ada kayak gitu kan. Terus ibu udah divaksin? Sudah Dosis? dosis juga. Terus Sinovac. Itu kayaknya belum pasti ya, soalnya
adanya. Tidak ada berita hoax yang bisa saya percayai mengenai COVID-19 ini. Tapi kalau dibilang saya sudah vaksin apa belum, saya sudah vaksin. Kalau menurut saya tidak percaya dengan adanya hoax tadi bahwa susu beruang dan juga minuman soda bisa menyembuhkan dari penyakit COVID-19. Karena di sini saya juga tidak pernah membaca di koran, majalah maupun apapun itu tentang susu beruang dan minuman soda itu bisa menyembuhkan dari COVID. 3. Kalau saya sih bilang menyikapi caranya itu ya bodo amat saja gitu. Sebelum ada buktinya saya tidak akan percaya sebenarnya, maupun dari sosial media atau orang-orang terdekat saya. Oke, Paman. Bisa perkenalkan nama Paman? Namanya Paman pernah kan mengalami yang namanya hoax, misalkan jadi pelaku atau korban lalu bisa percaya kayak gitu? belum pernah. Terus misalkan Paman percaya lah sama COVID-19. Percaya lah gitu lah. Kenapa Paman bisa percaya sampai jadi percaya? Yang percaya jadi setengah percaya kan banyak orang yang ya yang karena ya ada juga yang tidak mau divaksin kan seperti harus Kalau misalkan Paman sendiri sudah divaksin atau belum? Pamannya divaksin duluan tahap pertama. Oh, sudah tahap pertama, belum ke yang kedua? Ya pertama sudah cuma yang pertama awal dulu kan. Oh iya. Percaya nggak sama yang namanya isu-isu hoax yang bilang kalau misalkan minum susu beruang atau kayak minuman beralkohol yang ada di Ya itu ya tergantung lah masing-masing ya percaya juga lah masing-masing. Tapi kalau Paman sendiri percaya? Ya ada minum nggak ada juga itu yang penting ada apa ya medis itu biasa-biasa aja lah gitu. Terus kalau misalkan dari Paman sendiri ada pesan-pesan buat orang supaya orang percaya sama berita-berita hoax? Kita nggak lihat aja lah pandangan gitu aja lah. Terima kasih Paman. Ketika kita termakan isu-isu hoax, ya pasti namanya panik kan. Kita pasti yang ngalamin yang namanya panic attack gitu kan ya. Kemudian juga tenggang rasa antar sesama kita gitu kan. Ada yang percaya, ada yang enggak. Terus juga akan menimbulkan perpecahan, kebencian. Terus gak ada lagi yang percaya sama fakta. Kemudian yang pasti takut ya, overthinking gitu. Selanjutnya, di sini saya merangkum jenis-jenis penyebar hoax itu ada 2. Yang pertama penyebar dengan motif tertentu atau oknum tertentu yang melakukan kejahatan untuk mendapatkan keuntungan tersendiri. Kemudian yang kedua adalah penyebar yang kurang teredukasi. Itu seperti korban-korban yang dapat pesan gitu kan ya dari seseorang, terus mengirimkan pesan tersebut merantai ke grup atau sosial media lainnya. Nah, karena fenomena hoax seperti itu tadi, penting bagi kita untuk mengetahui apa sih digital literasi gitu kan ya. Jadi di sini kerangka literasi digital saya rangkum ke dalam 4 pilar. Yang pertama adalah digital skill. Digital skill itu apa sih? Jadi digital skill itu merupakan kemampuan individu dalam mengetahui, memahami dan menggunakan perangkat-perangkat keras ataupun perangkat lunak gitu seperti sosial media gitu, handphone gitu kan ya, serta sistem operasi digital lainnya dalam kehidupan sehari-hari untuk mempermudah kita dalam melakukan segala sesuatu yang ada di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, digital culture. Apa sih digital culture itu? Jadi digital culture itu kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya kita juga diminta untuk bisa berpikir secara kritis dan mencari tahu terlebih dahulu sumber-sumber informasi yang kita dapatkan. Kemudian yang keempat adalah digital ethics, di mana digital ethics ini
diri. Kemudian yang terakhir yaitu digital safety. Apa sih digital safety? Jadi digital safety itu kemampuan individu dalam mengenal, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, meningkatkan kesadaran pelindungan data diri, dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu solusi dan kesimpulan. Jadi, ini adalah roadmap verifikasi hoax atau fakta atau tips gitu kan ya, untuk kita tahu ini hoax atau fakta berdasarkan versi yang saya rangkum. Jadi yang pertama, kita harus bisa membiasakan diri, paling tidak budayakan membaca dengan cermat. Kita harus bisa membaca dengan detail, membaca dengan cermat isi dari berita yang dikirimkan. Kemudian yang kedua, kita harus juga mengembangkan rasa penasaran dan pola pikir kritis dengan terlebih dahulu memvalidasi informasi yang ada. Kita harus mencari akar atau sumber informasi yang terpercaya. Kemudian yang ketiga, kita juga harus berhati-hati dengan judul yang provokatif. Yang keempat, kita juga diminta untuk berhati-hati dengan pesan broadcast atau forward message dari manapun, dari sosial media manapun maupun dari grup mana saja. Kemudian yang kelima, untuk memudahkan kita membedakan hoax dan fakta, kita juga bisa ikut serta dalam grup diskusi anti hoax di sosial media. Kemudian yang terakhir, kita harus sharing dulu sebelum kita men-sharingkan informasi yang kita dapat dari berbagai macam forward atau pesan yang di-broadcast. Jadi kesimpulannya adalah kita harus bisa mengembangkan budaya membaca dengan cermat. Kita harus bisa membudayakan membaca. Kemudian kita juga harus bisa mengembangkan pola pikir yang kritis dan juga sangat berhati-hati ketika mendapatkan pesan. Kita harus mensaring dulu terlebih dahulu informasi itu sebelum kita men-sharingkannya. Dan juga untuk memudahkan kita juga bisa ikut serta dalam diskusi anti hoax di sosial media seperti yang saya sebutkan tadi. Demikian pemaparan materi dan juga himbauan untuk kita semua agar kita tidak termakan berita-berita palsu, berita-berita hoax yang ada di manapun. Kita juga bisa mengedukasi semua orang-orang yang kita kasihi dengan tidak termakan isu-isu hoax.